Polda Metro Jaya siap membantu, ya, siap membantu mencari ataupun menangkap tersangka sesuai yang disampaikan. Gue udah berusaha banget untuk ngebahas ini, tapi si Insan sama si Inara ini muncul lagi. Kemarin katanya mau gugat isbat sidang biar dia diakui dan sah, ya kan? Padahal dari caranya aja nggak ada yang ngajarin yang pintar gitu loh ke dianya, ya kan? Istri pertama kan nggak setuju, bahkan digugat. Kenapa lu mau menggugat biar diakui? Hah? Atas dasar apa? Izin kan? Izinnya nggak ada, Wak. Ya. Lalu pakai strategi lagi, dia akan melepas Inara lalu kembali ke Mawa. Hei, takut Ren ketekong di penjerong kan? Takut kan? Nah, kembali lagi dan melepaskan. Itu strategi biar nggak masuk penjerong. Karena udah salah kaprah, kepedean. Bilang poligami, bilang udah nikah siri. Lah nikah siri itu adalah bentuk bukti bahwasannya kau melanggar, ya. Dalam nikah siri itu sudah pasti melakukan hubungan suami istri. Kalau gue jadi Inaro, gue juga bakal kayak, aduh, strategi ini merendahkan gue deh. Kayak dia harus melepaskan gue dengan pengakuan yang didengarkan oleh seluruh jagat maya Indonesia. Walaupun gue tahu itu strategi, kalau gue jadi Inaro gue juga nggak mau gitu. Nggak usah bilang-bilang, ya udah tetap mau jadi yang kedua gitu. Apa sih? Nah kalau gue jadi Mawa, gue nggak mau urusan lagi dua-dua itu. Udah masukin aja dengan keangkuhan dua-dua itu kan. Love you Mawa, love you Inara juga. Apa sih? Mawa udah tegas bahwa dia akan pisah, akan melakukan. Ya alhamdulillah wa syukurillah lah. Kalau bini Sanyi tetap berkeyakinan dan berpegang teguh pada prinsip kagak mau dimadu, apalagi madunya pun mengandung racun, ya bagus gitu. Ntar kesenangan si Fahminyi gitu. Laki kemaruk, bocah kemaruk. Jangan diturutin, biar kelojotan sekalian gitu. Ya kan, ya dong. Biar aja si Fahmi sama si Jule. Ya bukan kenapa-napa. Kan kebetulan bini sirihnya nih temenan sama si Jule. Nah siapa tahu si Fahmi ntar diempat sama si Jule. Kan lucu kali ya. Ntarnya bini pertamanya si Nara, bini keduanya si Jule, klop. Satu sama lain saling bersinergi. Siapa tahu aja gitu. Mereka bertiga ini memang tercipta untuk bersama gitu. Ya kan? Itu. Dari hati saya yang paling dalam, saya meminta maaf. Saya bersalah dan saya berjanji akan meninggalkan Jim Dasim. Hei, Otong. Martel lo ke kanan ngebaca teks. Ih, Otong baca teks. Siapa? Skenario siapa itu Otong yang lu baca? Hah? Kasihan istri sah. Sekelompok ini orang mau ngebaikin, nggak ikhlas dari hati, Tong, dari hati. Kalau minta maaf itu kagak bisa ada teks, ya. Hati kalau tulus mah minta maaf, bukan ini, bukan seperti gue minta maaf aja dulu, nanti lama-lama juga gue lepas dari LP. Hei Otong. Teks baca ya, ada skenario ya. Sutradaranya siapa, Tong? Hah? Siapa? Dari podcast Inara ini aku mau ngasih pendapat. Ayo Juli, tugasmu ya. Tugasmu harus bertambah ya. Tugasmu bertambah ya. Juli, lakukan tugasmu ya. Ada pria bernama Insanul. Tolong embat ya Julia. Tolong embat si dia ya. Terus Juli, semangat Juli. Kembali lagi bersama saya di Serba Serbi Viral. Terang ini kan termasuknya hukumannya di bawah 1 tahun ya, kan 9 bulan kalau nggak salah ya. Ini kan cipiring sebetulnya, tidak pidana ringan. Nah, artinya kan kalaupun memang sebegitunya, ini rame-rame memang cenderung kalau ada yang bilang ini gimmick ya bisa aja. Bisa aja, karena kan mereka ini kan bisnis, iya kan? Mereka ini bisnis, iya kan? Selebgram juga sih Mawa. Nah, jadi kan heboh ini kan ya mungkin mereka sudah ya mau nggak mau lah, ya kan saling apalagi kan mereka kan mungkin di pengajian yang sama juga kan, artinya kan
mengamini, kan namanya orang poligami itu kan nggak salah. Ya nggak sih, kalau agama Islam dia poligami nggak salah, kecuali dia non Islam dia poligami, itu masalah kan gitu. Nah, makanya saya pikir kalau memang arahnya itu berbelit-belit dan panjang ini, ya itu sebetulnya kayak naikin rating aja ya. Tapi ya ini nggak tahu ya, ini apa namanya keyakinan saya doang nih. Cuman kalau ngelihat ini harusnya ditutup rapat-rapat dan diselesaikan dengan di dalam pintu tertutup, ini enggak, ini rame. Artinya kan ya mungkin dengan kayak gini bisnisnya lebih maju atau gimana, saya juga nggak tahu nih. Karena Indonesia tuh biasanya kayak gitu. Bang, tapi itu langsung dibantah yang dari bilang ini bukan gimmick yang dari omongan netizen atau deterjen oleh kuasa hukum itu Bang Tumi. Dia bilang ini bukan gimmick, ini benar-benar pure kegaduhan yang dibuat oleh Inara dan Insanul. Dan Insanul benar-benar mau minta maaf ke Mawa, ingin bisa bilang mau dan itu mau rujuk sama Mawa dan ingin melepas Inara. Dia bilang saat di permintaan maaf juga Insanul bilang ini khilafahnya dia selama ini. Ini gimana Bang menurut Abang? Ya kalau kita ini kan komentator bola ya, ya apa namanya, kalau ngomentarin hal ini ya niatnya si Mawa ngelapor kan karena dia sakit hati, ya kan dia ngajak ribut nih, ya kan ngajak ribut. Nah dia laporin misalnya 284 atau KDRT atau apalah itulah, itu kan intinya mau bubar sebetulnya kan, udah nggak mau lagi nih sama si siapa, Insanul. Nah tahu-tahu dia ngasih syarat bisa damai. Saya pikir ini memang ya drama aja sih, drama Korea yang lucu ya menurut saya. Ya, ini khas Indonesia lah, telenovela sinetron gitu. Tapi yang dua syarat permintaan untuk damai itu belum dijawab juga sama Mama Bang, karena laporan masih ada nih, masih nyangkut di Polda nih. Jadi walaupun ibaratnya si Insan udah bilang memenuhi dua syarat dan minta maaf langsung, laporan yang tetap berjalan Bang, dan mau masih tetap ingin ya dia dari pencantannya sih dan kuasa hukumnya dia tetap ingin caranya tidak mau ada RJ. Kalau ya itu lanjutin aja. Kalau mau lanjut kan emang kalau yang sebetulnya yang apa namanya mencoba mencari jalan tengah, sebetulnya kan yang namanya hal sedemikian itu ya kalau di Islam kan ada yang namanya islah lah ya, atau tabayun dulu lah. Nah kan kalau memang nggak mau rame terus apalagi ini kan di dalam jejak digitalnya ada ya, artinya kan nanti buat anak-anaknya itu repot loh. Ya artinya kan kita nggak bisa membantah bahwa ini cerita ini akan selalu ada di internet gitu loh, selalu ada di lini masa. Artinya kegaduhan ini yang terus dikobarkan sedemikian rupa ini bukannya menyelesaikan masalah, tapi mempertebal aib yang pernah ada. Apalagi kan perkara ini udah lebih dari 3 bulan ya. Ngalahin ratingnya Aura Kasih sama apa? RK ya. Seru juga ini, makanya artinya kalau kita ngelihat suatu perkara di kalangan selebgram atau infotainment atau apa namanya artis, itu kan cenderungnya memang pasti ada kayak mau launching lah apalah kan kayak gitu-gitu. Cuman kalau ngelihat dari awalnya si Mawa laporan, kemudian kalau ada syarat, nah ini yang bikin syarat siapa? Apakah Mawanya atau siapa? Mawanya langsung. Nah kalau Mawanya langsung bikin syarat kan aneh. Kenapa dia lapor harus ada syarat? Kalau mau hajar aja. Kalau mau damai aja. Iya kan, nggak usah rame-rame kan gitu. Tapi ini kayak apa, telenovela berjilid-jilid, artinya yang mau di staging apa, yang mau dihasilkan apa. Karena memang kalau dilihat lucunya ya kan, tiba-tiba si Sanul Pami bilang katanya dia mau ninggalin si Inara, kan lebih lucu lagi nih barang. Apa coba nih cerita mau kemana ya kan? Makanya saya pikir memang mungkin ini entah ini genuine, orisinal kali ya, atau memang ini staging, saya nggak tahu.
Tapi terus terang kalau ngelihat gelagatnya memang cenderungnya sih ya naikin rating. Kenapa abang bisa beranggapan ya? Sedangkan ini kan si ibaratnya si Mawar laporin ke Polda, dan Inara juga ngelaporin terkait illegal access di Bareskrim, dan ini sedang berjalan juga, dan sudah ada 6 ibaratnya tersangkanya, yaitu ya diduga sumber pribadinya Inara. Ini kan sama-sama yang laporin, terus walaupun beda laporan ya, ini jadi memberikan besar banget. Ya, sebetulnya sih kalau permasalahan ini kalau mau apa namanya, mau cari tenarnya, ini tenar. Ya kan namanya berkibar terus. Cuman kan ini sangat tidak bijaksana karena kan ini kan apa namanya, urusan tempat tidur gitu loh. Urusan apa namanya yang harusnya ditutup rapat-rapat ya kan. Soal private. Nah, tapi kalau ini kan terbuka lebar begitu kan artinya mau kemana ini? Apakah ya saya nggak ngerti ngajinya di mana tapi bikin bingung aja ini kan gitu loh. Cara-cara mengatasi masalahnya bukan dengan solusi tuntas tapi ini berjilid-jilid makin rame. Jadi harusnya ya saya pikir memang banyak yang menyebutkan ya bijaknya kan diselesaikan secara bersama-sama aja lah, ya kan gak usah kemana-mana. Tapi ini dikobarkan kemana-mana ya. Saya pikir memang kalau sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui boleh kalau memang niatnya gitu. Tapi kalau karena ketidaktahuan atau kepolosan atau memang ya kurang ngertinya jadi implikasinya gini ya kasihan kan anak-anaknya kan gitu. Oke, terima kasih. Gue udah berusaha banget untuk nggak bahas ini, tapi si Insan sama si Inara ini muncul lagi. Kemarin katanya mau gugat isbat sidang biar dia diakui dan sah, ya kan? Padahal dari caranya aja nggak ada yang ngajarin yang pintar gitu loh ke dianya, ya kan? Istri pertama kan nggak setuju, bahkan digugat. Kenapa lu mau menggugat biar diakui? Hah? Atas dasar apa? Izin kan? Izinnya nggak ada, Wak. Ya, lalu pakai strategi lagi, dia akan melepas Inara lalu kembali ke Mawa. Hei, takut Ren ketekong di penjerong kan? Takut kan? Nah, kembali lagi dan melepaskan itu strategi biar nggak masuk penjerong karena udah salah kaprah, kepedean, bilang poligami, bilang udah nikah siri. Lah nikah siri itu adalah bentuk bukti bahwasannya kau melanggar, ya. Dalam nikah siri itu sudah pasti melakukan hubungan suami istri. Kalau gue jadi Inaroh, gue juga bakal kayak, aduh, strategi ini merendahkan gue deh. Kayak dia harus melepaskan gue dengan pengakuan yang didengarkan oleh seluruh jagat maya Indonesia. Walaupun gue tahu itu strategi, kalau gue jadi Inaro gue juga nggak mau gitu. Nggak usah bilang-bilang, ya udah tetap mau jadi yang kedua gitu. Apa sih? Nah kalau gue jadi Mawa, gue nggak mau urusan lagi dua-dua itu. Udah masukin aja dengan keangkuhan dua-dua itu kan. Love you Mawa, love you Inara juga. Baiklah, maka dapat kita simpulkan Ihsanul Fahmi beberapa waktu lalu mengaku ingin tinggalkan Inara Rusli. Wadatina Mawa melalui kuasa hukumnya memberi reaksi terkait hal tersebut. Setelah sebelumnya mengaku telah menikah siri dengan Inara Rusli, kini Ihsanul Fahmi mengungkap keinginannya untuk kembali pada Wadatina Mawa. Ia pun dikabarkan akan meninggalkan istri sirinya demi rujuk. Sementara kasus dugaan perzinaan yang telah dilaporkan Mawa masih bergulir di pengadilan. Istri sah Ihsanul memilih untuk tetap pada pendiriannya dan menolak restoratif justice. Pernyataan Ihsanul terkait ingin meninggalkan Inara Rusli itu mendapat tanggapan dari kuasa hukumnya Tommy Triyunanto. Ia meminta doa terbaik untuk kliennya agar bisa segera mungkin kembali pada Mawa. Doakan yang terbaik buat Ihsanul, kita mendukung bagaimana dia bisa balik lagi ke istri sahnya yaitu Mawa, ujar Tommy dikutip dari Tribun Seleb. Bagaimana caranya nanti biar Ihsanul sendiri pakai caranya, dia membuat hatinya Mawa bisa luluh kembali, itu yang terpenting, tambahnya. Lebih lanjut, Tommy menyebut bahwa Insan harus memilih salah satu di antara Mawa atau Inara. Kini pilihan kliennya lebih condong pada istri sahnya. Ya, ini menjadi pilihan buat Ihsanul. Ya pasti akan melakukan tindakan yang dimana harus memilih tandasnya. Setelah kabar tersebut beredar, akun Instagram Wadatina Mawa Kepergok menyukai video pernyataan sang suami. Pun mulai unggahan terbarunya ia menyinggung soal kebahagiaan putranya. Bagiku hidup ini terlalu singkat untuk jadi jahat atau menyakiti orang lain. Mungkin hari ini juga tertawa di atas air mata orang lain. Menikmati penderitaan mereka, tapi percayalah bumi ini berputar
Itulah takdir yang sudah ditetapkan. Hidup kita di dunia ini cuma tempat persinggahan. Kalau belum bisa jadi orang baik, setidaknya jangan menyakiti orang lain. Manusia itu punya batas, tapi Tuhan tidak. Tuhan Maha Pendengar, Maha Melihat. Hari ini kita menyakiti orang, besok atau lusa balasannya pasti datang cepat atau lambat. Jangan ikuti hawa nafsu yang pada akhirnya justru menghancurkan diri sendiri, tulisnya. Mau lantas meminta maaf pada sang anak karena harus ikut merasakan rumitnya hidup ibunya. Soal Insanul Fahmi yang mengaku ingin tinggalkan Inara Rusli, Wadatina Mawa sepertinya hanya ingin fokus pada buah hatinya. Kadang kita jalan terus bukan berarti kita kuat, tapi kalau kita berhenti anak kita akan kehilangan dunianya. Nak, maaf ya, seberat dan serumit apapun dunia Uma akan berikan yang terbaik buat kamu. Sejahat dan sekejam apapun dunia Uma akan perjuangkan hidup yang indah untuk kamu, nak. I love you. Dan anak soleh Uma, tambahnya. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.